Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi analisis inovasi pemasaran digital pada UMKM Hataraya Food. Next. Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama dari saya sendiri, Melinda Ramawati dengan NRP 503121123. Ada Aditya Nugraha dengan NRP 060 dan Inanda Putra dengan NRP 1102. Oke, jadi di sini saya akan memperkenalkan terkait profil perusahaan. Di sini kami bekerja sama dengan UMKM yaitu Hataraya Food. Hataraya Food sendiri itu merupakan sebuah industri rumahan yang bergerak di bidang F&B, khususnya di cemilan dan kue yang dijalankan oleh sang owner bernama Ibu Hayatun Nucus. Dan usaha ini sudah didirikan sejak tahun 2018 dan saat ini sudah memiliki 3 varian produk yang diluncurkan di daerah Malang. Nah, 3 varian rasa itu terdiri dari makaya sumpia. Jadi ini kulit lumpia, snack kulit lumpia. Lalu itu ada keripik brownies dan pizza pastry. Next. Nah, di sini ada terkait big data. Jadi eh, berdasarkan hasil wawancara kami, big data dapat yang kita dapati yaitu berupa informasi yang ada di ekonomi digital mereka. Dan ekonomi digital mereka di sini ada 2, yaitu sosial media berupa Instagram dan WhatsApp, dan juga e-commerce yang berupa Shopee. Nah, apa saja sih big data yang kita terima dari kedua dari ekonomi digital tersebut? Yang kita terima yaitu terkait jumlah pengikut, itu jumlah pemesanan yang biasa tertera di Shopee, atau pembelian, terus engagement, jumlah-jumlah engagement atau pengunjung yang datang di Instagram dan Shopee mereka, di mana hal-hal tersebut itu sangat membantu sang owner dalam um, melakukan analisis dan dijadikan indikator untuk mengetahui apa sih yang menjadi tren penjualan pembeli, dan dari situ juga owner tuh jadi tahu apa saja faktor-faktor yang menjadi pembelian keputusan untuk membeli produk di Atarea Food ini. Entah itu karena rekomendasi dan review-review yang baik dari para reviewers, atau emang berdasarkan mereka melihat karena dari best seller aja. Gitu. Terus di sini ada rencana dan bentuk iklan. Di sini kita membuat jadi 3. Jadi setelah hasil wawancara kami dengan Bu Hayatun, eh, untuk UMKM ini tuh masih belum pernah masih belum optimalisasikan di bidang digital marketingnya. Nah, di sini kami pertama menyarankan pembuatan konten pilar karena dari pihak owner juga belum pernah melakukan hal ini. Kenapa kami memberikan saran konten pilar? Karena menurut kami dengan adanya konten pilar ini sangat membantu usaha UMKM dalam menciptakan strategi-strategi pembuatan konten ke depannya, yang dimana itu dapat membantu meningkatkan engagement dan juga berpengaruh pada penjualan usaha tersebut. Dan di sini juga kita juga menyarankan untuk membuat konten berkualitas. Jadi di sini kami mengambil contoh Bittersweet by Najla. Kenapa kami mengambil contoh Bittersweet by Najla? Karena ini sama-sama bergerak di bidang F&B. Dari sini tuh kita bisa lihat kalau dengan membuat konten-konten yang variatif, penyampaian promosi yang variatif, itu bisa menarik jumlah engagement, dan di mana itu bisa menarik daya tarik uh,
konsumen untuk membeli produk. Oleh karena itu kita menyarankan untuk membuat konten-konten berkualitas. Berkualitas di sini tuh maksudnya dari segi isi konten, pengambilan kamera, copywriting dan segala halnya. Maksudnya kedua di sini ada penggunaan advertisement seperti iklan sosial media. Jadi dari usaha ini berdasarkan wawancara kami itu mereka tuh masih belum mencoba dan mengoptimalisasikan penggunaan advertisement yang ada di sosial media terutama. Nah, dan sebenarnya itu ibu ini sendiri itu baru mencoba satu kali advertisement yaitu di Shopee sekitar 2 minggu yang lalu dan itu tidak secara maksimal. Jadi mereka cuma hanya mendapat satu pembeli dari advertisement tersebut. Nah, oleh karena itu kita menyarankan ini sebagai bentuk rencana dan bentuk iklan yang akan bisa dilakukan sama mitra ke depannya. Jadi kita menyarankan untuk mengoptimalisasikan penggunaan advertisement di Instagram karena memang Instagram sudah memiliki pengikut yang cukup banyak dan engagement yang cukup dan juga kinerja Instagram juga baik. Oleh karena itu kita menyarankan penggunaan advertisement di Instagram ini guna menunjang engagement yang lebih baik ke depannya. Habis itu juga kita menyarankan seperti di Google Ads dan Facebook Ads. Untuk Facebook Ads sendiri sebenarnya itu sudah menjadi planning untuk kedepannya oleh ibu UMKM atau owner dari Hatta Raya Food ini karena baru-baru ini tuh beliau mendapatkan hadiah sebesar $120 yang dimana $120 itu digunakan untuk advertisement Facebook yang berjangka 1 tahun. Oleh karena itu, ibunya ini untuk saat ini sedang berencana mengoptimalisasikan penggunaan Facebook advertisement. Nah, situ yang dimana ini bisa menjadi rencana dan bentuk iklan ke depannya. Yang terakhir ada penggunaan influencer. Berdasarkan wawancara kami ini, untuk usaha Hatta Food ini masih belum pernah mencoba influencer untuk mempromosikan produknya. Sehingga dari kami memberikan saran untuk iklan influencer ini sebagai rencana bentuk iklan ke depannya. Karena uh, berdasarkan analisis yang kami lakukan di beberapa UMKM yang serupa, terutama di F&B Snack, uh, pengaruh influencer ini cukup berdampak kepada usahanya sehingga hal ini bisa diharapkan bisa berdampak juga kepada UMKM Halal Food untuk dapat meningkatkan engagement maupun jumlah pembelian. Gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah variabel yang mempengaruhi konsumen terkait produk digital. Berikut adalah beberapa variabel-variabel yang mungkin dapat mempengaruhi konsumen terkait suatu produk digital. Yang pertama ada kualitas, di mana kualitas suatu produk itu dapat sangat mempengaruhi dari konsumen itu sendiri untuk membuat sebagai pertimbangan. Semisal untuk produk A memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk B, maka kemungkinan besar konsumen akan memilih untuk membeli produk A. Dan ya adalah harga. Apabila harga dari suatu produk dibanding dengan komputer lain memiliki harga yang cenderung lebih tinggi namun tidak lebih baik secara kualitas, maka konsumen juga tidak akan memilih produk dengan harga yang lebih tinggi tersebut. Namun jika memiliki kualitas yang lebih tinggi, mungkin konsumen tetap akan mempertimbangkan harga yang lebih tinggi dengan kualitas yang diberikan. Selanjutnya waktu pengiriman, di mana waktu pengiriman ini adalah selama proses pengiriman produk setelah dilakukannya pemesanan. Semisal kita melakukan pemesanan pada pagi hari dan siang harinya sudah dikirimkan, mungkin itu akan sebagai pertimbangan dari konsumen untuk melakukan pembelian. Ternyata yang inovasi menu seperti yang belakangan ini secara ramai dengan munculnya berbagai rasa baru yang ada di publik, mungkin konsumen akan lebih terpengaruh jika suatu produk dapat mengikuti rasa yang disediakan atau yang sedang ramai dibincangkan. Ternyata ulasan dari pembeli lain, di mana suatu produk yang memiliki ulasan yang baik, maka akan dapat meningkatkan juga kemungkinan konsumen untuk membeli suatu produk. Jika produk memiliki ulasan yang buruk, maka konsumen akan mempertimbangkan kembali untuk membeli produk tersebut. Ternyata pelayanan pelanggan, di mana pelayanan ini selama proses
pembelian produk dan juga pasca pembelian produk. Ini adalah strategi untuk pemasaran pelanggan. Kepuasan pelanggan sendiri menurut Deloitte adalah perasaan positif yang muncul ketika harapan konsumen dipertemukan dengan kerja jadwal produk atau layanan. Untuk strategi yang dilakukan adalah dengan menjaga kualitas dan juga meningkatkan kualitas produk yang diberikan kepada konsumen. Dengan hal ini, konsumen akan merasa puas dengan kualitas yang disediakan dalam produk. Selanjutnya adalah untuk penentuan harga, di mana kita harus menentukan harga yang cukup kompetitif dengan kualitas dan juga dengan perbandingan pesaing-pesaing lainnya. Selanjutnya adalah kebersihan dan keamanan, di mana produksi dan juga bahan-bahan yang digunakan kita harus dapat menjamin kebersihan tersebut dan juga keamanannya. Jika suatu produk dirasa bersih dan aman, maka konsumen kemungkinan besar akan merasakan lebih puas. Selanjutnya adalah waktu pengiriman. Dengan semakin cepatnya kita dapat mengirimkan suatu produk, maka konsumen akan merasakan rasa kepuasan tersendiri. Untuk pelayanan pelanggan, jika terjadi suatu kendala pada saat transaksi ataupun proses transaksi, maka kita sebaiknya harus dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga konsumen tidak merasa kecewa dan merasa puas dengan hasil yang kita berikan. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan yaitu peran desain dalam produksi produk digital tersebut. Tadi gimana apa yang dimaksud dengan peran desain dalam produk ini itu yang dimana peran desain itu sangatlah penting di dalam sebuah industri pemasaran digital ini yang dimana peran desain misalnya sangat membantu dari mulai pemasaran, mulai dari pengajaran yang dimana itu. Nah, contohnya itu di usaha yang kita berikan ini yaitu Hatta Raya Food yang dimana yang dulunya itu awalnya itu ibunya itu penjualannya itu kurang ramai. Nah, ketika ibunya udah mengenal media sosial, ibunya itu iseng-iseng mencoba untuk memasukkannya ke Instagram sama alat WA, itu mulai ramai dan ramai karena dari situ banyak netizen yang tahu dan banyak mengetahui pelanggan-pelanggannya yang dimana mengetahui bagaimana sih oh produknya gimana. Nah, setelah dari selain dari Instagram, ibunya juga langsung mencoba e-commerce yang dimana e-commerce itu Shopee yang dimana mendapatkan gambaran positif dari para pelanggannya. Malahan dari setelah mendapatkan memasukkan ke Shopee produk yang dijualkan ini semakin bertambah dan semakin banyak pelanggan yang ingin mencarinya. Selain itu juga di Atara Food ini juga banyak sekali perkembangan-perkembangan yang belum terrealisasikan. Contohnya itu ibunya itu mau memasarkan iklan-iklannya melalui web dan blog. Next. Baik untuk kesimpulan dari eh, presentasi hari ini itu yaitu yang dimana Atalaya Food merupakan usaha rumahnya berfokus pada makanan ringan dan kue. Perusahaan ini didirikan namun usaha yang berkembang pesat dan menjadi sumber pendapatan keluarganya serta menciptakan lapangan. Jadi kesimpulannya itu bagaimana caranya kita tuh dalam pemasaran strategi pemasaran produk itu kita dapat menggunakan big data dan ekonomi digital. Next. Nah, mungkin kesimpulan tadi adalah akhir dari presentasi dari kelompok 12. Mungkin sebelumnya mohon maaf apabila salah kata dan mungkin apa ada salah dari beberapa presentasi kita mohon dimaafkan. Sekian terima kasih dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.